Hai Sobat Investor, apa kabar? Ketemu lagi di Investor Academy Indonesia bersama saya Andre Lukito. Hari ini kita akan membahas tentang RALS, Ramayana ya. Banyak yang juga request ke saya juga tentang tolong dong unboxing lebih detail Ramayana. Kenapa Ramayana ini menarik untuk kita pegang untuk jangka panjang ya. Dan juga mungkin banyak yang bertanya-tanya tentang PER. PER ini kenapa kan tinggi, PBV kan 1 kali, kenapa ini disebut murah gitu kan? Apa peluangnya gitu kan. Nah ini kan saya coba bahas secara detail ya, jadi tonton sampai habis, jangan cuma setengah-setengah. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya, agar saya bisa jawab satu persatu apa yang saya lihat juga potensi kedepannya tentang Ramayana ini. Oke, tapi sebelumnya bagi teman-teman yang ingin belajar fundamental, saya cantumkan di sini ya, bisa belajar juga. Tapi buat teman-teman juga yang ingin coba lihat emiten-emiten yang lain, kita sudah pernah bahas emiten-emiten, saya cantumkan di sini juga. Oke. Nah, tapi jangan lupa sebelumnya bagi teman-teman bantu share dan subscribe agar channel ini berkembang terus buat teman-teman. Oke? Kita mulai. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan coba unboxing tentang RALS ya, Ramayana. Nah, ini merupakan calon multi-baggers yang sebelumnya kita sudah pernah bahas juga bersama Pak Donald dan CPV, tapi ini bukan emiten yang baru ya. Sebenarnya beberapa bulan yang lalu juga Pak Donald sudah sering banyak membicarakan, dan saya pun juga sering banyak membicarakan tentang RALS ini ya. Di Anda bisa cek lagi di calon multi-bagger ya yang belajar fundamental. Di sana juga saya pernah sempat membahas RALS, tapi saya akan coba update di sini juga dan kita bahas lebih detail tentang Ramayana ini agar teman-teman bisa memahami bahwa kenapa kita bisa sebut ini sebagai calon multi-bagger. Ya, saya akan update juga berdasarkan laporan keuangan terakhir. Ya, banyak juga yang bertanya ke saya, ini PER-nya tinggi ya, sampai sempat berapa gitu, berapa ratus PER, ini apakah masih layak untuk dikoleksi PBV sedangkan di atas 1, katanya apakah disebut value investing, murah atau tidak gitu kan. Nah, ini yang perlu kita patut cermati juga ya, kenapa kita mengambil RALS ini ya. Tapi ini bukan ajakan membeli, sekali lagi teman-teman coba tolong perhatikan lagi risk dan rewardnya masing-masing ya, karena kita tidak merekomendasikan, kita hanya coba membantu membedah dan teman-teman juga bisa sama-sama belajar ya. Resiko ditanggung masing-masing, silahkan dikaji sendiri. Kita mulai ya. Nah, kita mulai dari company profile dulu. Oke, nah yang terbaru ini Ramayana sudah ada Ramayana Prime ya. Nanti kita akan sebutkan juga ya. Ramayana ini ada Robinson juga ya. Ini supermarketnya. Oke, kita mulai. Ini satu contoh gerai-gerainya yang terbaru. Nah, di sini tuh Ramayana mengambil tagline-nya tuh transformasi keren, City Plaza, Ramayana Prime dan Lifestyle Mall. Jadi di sini yang ini akan jadi banyak perubahannya ya di Ramayana sendiri. Nah, Ramayana itu apa? PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk merupakan perusahaan retail yang bergerak di bidang department store yang menyediakan produk pakaian, tas, sepatu, dan aksesoris serta supermarket yang menawarkan produk peralatan rumah tangga, elektronik, makanan, minuman, dan produk segar. Oke, gambaran umumnya untuk department store sendiri itu merupakan satu department store yang terbesar ya di Indonesia ya. Ada juga saingannya saat ini juga ada Matahari juga, tapi ini merupakan satu department store terbesar. Didirikan tahun 98 dan menjadi perusahaan publik tahun 96, market leader dari segmen pasar menengah ke bawah dan bawah. Ya, saat ini merupakan market leader. Lini usahanya mencakup pakaian, mainan, peralatan tulis menulis, rumah tangga, dan supermarket ya. Dan sudah mengoperasikan 117 toko dengan luas toko gross selling-nya ya, space-nya itu sebesar 987.401 meter ya. Ini kita lihat pencapaiannya ya. Jadi tahun 78 pertama kali didirikan ya, kita lihat milestone-nya terus berjalan sampai yang menarik ini tahun 2016 ini Ramayana melakukan transformasi, karena waktu itu sempat kita ada tantangan ya dari Ramayana sendiri itu online ya, online yang semakin gencar, terus gaya hidup yang mungkin berubah gitu kan ya, jadi nggak bisa hanya menuntut ke sana. Nanti saya sebutkan satu persatu dalamnya. Dan tahun 2016 ini melakukan transformasi, dan tahun 2017 ini baru pertama kali dirubah dengan konsep lifestyle mall ya untuk yang beberapa Ramayana ini. Jadi uji coba dan ternyata berhasil. Dan tahun 2018 ini pertumbuhan Ramayana paling pesat ya, melesat. Dan 2019 ini sudah mulai dibuka lagi beberapa yang lifestyle mall dan segala macamnya, dan ada di 117 gerai yang saya akan sebutkan ya. Oke.
Kita lihat dari pemegang sahamnya. Pemegang saham atau pemiliknya ada Bapak Paulus Tumewu sebagai komisaris utama. Beliau memegang saham juga sebesar 3,86%. Ya. Dan ini dipegang oleh PT Ramayana Makmur Sentosa 58,87%. Ya, Pak Paulus Tumewu ini merupakan salah satu orang terkaya juga di Indonesia ya. Nah, dan sekarang di Ramayana ini sendiri sudah masuk anaknya ya. Yang perempuan itu ada anaknya juga yang sudah mulai aktif di Ramayana ya. Oke, makanya transformasi ini mungkin salah satunya tuh jadi buah pemikiran anaknya ya, milenial juga ya. Oke. Nah, di sini juga yang menarik ini ada saham treasury ya. Saham treasury ini tuh ada peningkatan ya dari mulai Desember 2019 ini dari 353 juta sekian lembar menjadi 360 juta sekian lembar. Jadi artinya ada buyback oleh Ramayana sendiri terhadap perusahaannya. Ya, karena mungkin melihat sahamnya dilihat karena under value mungkin ya. Oke. Dan ini rajin ya untuk saham buybacknya dari tahun-tahun kemarin ya. Oke, kita lihat lagi selanjutnya. Nah, jumlah gerai Ramayana sendiri ini ada 117 department store ya, 81-nya supermarket. Yang ada enggak semuanya ternyata yang di Ramayana ini ada semuanya supermarket juga ya, 81 yang ada supermarket ya. Nah, kita lihat dari penambahan store-nya di tahun 2018 ini yang dimiliki sendiri 27, yang afiliasi kerjasama 39, yang punya pemerintah 12, yang private punyanya mungkin pribadi sendiri dari kepemilikan pemegang saham 38 ya, totalnya ada 116. Di tahun 2018 sendiri ada new store, artinya ada toko buka baru dan ada tutup juga ya. Ini jadi totalnya 119 sebenarnya di tahun akhir tahun 2018. Tapi di tahun 2019 ini ternyata ada penutupan 2 ya, jadi sehingga tinggal 117 ya. Jadi menurun sebenarnya dari jumlah tokonya, tapi ada hal yang menarik yang patut kita simak, saya akan sebutkan di presentasi saya ya. Nah, berdasarkan kalau sales breakdown-nya itu dari tahun 2015 sampai tahun 2019 ini berdasarkan data bulan 9 ya, jadi belum lengkap sampai 2019. Ini ternyata kalau kita lihat sebagian besarnya itu persentase, ini berdasarkan persentase dari penjualan. Ini ternyata dominannya sekarang ada demand ya. Ya kita sebut apa namanya tuh di fashion ya. 14% itu di supermarket, sisanya di fashion dan houseware. Ya, fashion, mainan dan houseware ya. Dominannya fashion persentasenya. Ya, kita lihat komposisi terbanyaknya dari Ramayana sendiri, fokusnya di mana. Nah, kenapa fokus fashion saya akan sebutkan juga ya. Nah, seasonality-nya ternyata memang saat ini Ramayana masih tergantung dengan momen-momen lebaran ya. Jadi penjualan tuh paling banyak tuh lonjakannya tuh adalah di di kuartal kedua. Ya, persentase dari penjualan itu ternyata paling dominan tuh di kuartal kedua. Ya, 42% ini bisa dari kuartal kedua itu sendiri. Ya, jadi masih sangat tergantung dengan momen-momennya lebaran ya. Oke. Nah, kita lihat review keuangannya ya. Kita nggak berlama-lama di company profile karena sederhana sekali company profile-nya perusahaan. Kita sebaiknya membedah lebih dalam tentang keuangannya. Nah, kita lihat dari neracanya dulu terlebih dahulu ya. Oke. Nah, neracanya sendiri kita perhatikan highlight beberapa hal. Itu yang pertama di aset lancarnya ya. Kita di sini saya highlight ya. Oke, kita mulai bahas juga nanti ya, dan kita highlight juga di liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek kita highlight juga dan totalnya, total liabilitas dan ekuitasnya kita ambil jumlah lembar sahamnya sama total ekuitas ya. Kita akan rinci satu persatu ya. Nah, kita lihat di bagian aset lancar ini ada namanya itu investasi jangka pendek ya. Kalau kita perinci lagi, kita lihat lagi, ternyata di aset lancar itu investasi jangka pendek ini adalah obligasi. Jadi sama aja sama seperti deposito lah kita anggapnya ya, atau kas. Ya, jadi ini bukan apa ya kita sebut tuh yang tidak liquid tapi liquid ya, cukup liquid juga ya. Jadi ada bunganya juga nih didapatkan sekitar 7,55 sampai 9,63% ya. Oke, kita lihat perinciannya. Kita ambil highlight dari beberapa hal. Tadi saya nilaikan kas dan setara kas ini sekitar 2,243 T ya, uang kas posisi per 30 Juni 2020 ya. Nah, deposito tadi sekitar 398 miliar sekian ya, ini luar biasa besar sekali. Dan tadi kan ada investasi jangka pendek, kita tetap masukkan karena ini liquid, masih liquid obligasi kebanyakannya ya, itu 103 miliar ya, hampir 104 ya. Nah, kalau kita jumlahkan totalnya ini menjadi yang aset yang liquidnya saja, yang benar-benar liquid, kita nggak ngomongin persediaan, anggaplah persediaan itu kita hilangkan dulu, kita hanya benar-benar ngomongin cash
Ya kita anggap deposito investasi jangka pendek ini kan masih berupa cash lah gitu ya. Nah, sekitar 2,745 triliun. Luar biasa, sangat liquid sekali. Ya, sedangkan kalau kita hitung per harga saham per 17 Agustus itu di harga 650 pada saat video ini dibuat 650 ya. Nah, ini lembar sahamnya sekitar 7 miliar 96 juta ya, sedangkan ada buyback juga kan sekitar 360 juta ya, kita kurangin sehingga jumlah saham beredar itu sebenarnya sekitar 6,7 miliar sekian ya saat ini yang itu berada di pasar ya. Oke. Nah, market cap kita hitung dari 650 dikali dengan 6,7 miliar ini menjadi dapat 4,378 T market cap. Artinya apa market cap ini? Market cap ini bagi teman-teman yang belum paham, simpelnya gini. Kalau Anda ingin membeli perusahaan, Anda cukup merogoh uang senilai 4,378, Anda sudah dapatkan Ramayana. Nah, menurut pasar hari ini. Ya, tapi kan kenyataannya kan belum tentu si pemiliknya kan Pak Paulus Tumewunya nggak mungkin dong mau dijual dengan harga segini sebenarnya ya. Tapi kalau Anda punya uang saat ini 4,378 T, Anda sudah bisa beli 100% perusahaan. Ya, berandai-andai ya kalau kita sebutkan market cap itu seperti itu. Nah, berarti dari 4,378 yang Anda sudah keluarkan, 2,745-nya tuh Anda dapat cashback. Ya, soal dapat cashback. Ya, berarti sangat besar sekali. Berapa persen sih? Kalau kita sebut, kita ambil total liabilitas, ada hutang juga kita perlu perhatikan 1,2956 T ya. Nah, tadi yang kita lihat cashnya itu sekitar 62% dari market cap. Jadi artinya Anda membeli buyback dengan 4,378, Anda dapatkan cashback senilai 2,745, artinya sekitar cashbacknya 62%. Jadi Anda cukup sebenarnya tuh dengan kata lain membayar sekitar 30 sekian persen saja. Ya, berarti kita bisa bayangkan betapa besarnya ya cashback yang kita bisa dapatkan. Andai kata kita membeli perusahaan saat ini 100% nih, kita berandai-andai. Ya, nah ini di kasnya tuh di banknya di kasnya ada sekian. Ini kan benar-benar kita sebagai pengurang ya dapat cashback, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, tapi ini sebenarnya nggak bisa kita hanya cerita seperti itu saja. Ya, kita harus lihat juga faktor hutangnya. Nah, faktor hutangnya ternyata kita ada 1,295 yang harus kita tanggung kan kalau kita membeli perusahaan tersebut. Ya. Biarpun kita ngomongin bicaranya adalah total liabilitas 1,295 T, kita bisa hitung kalau kita perhatikan, saya bukan andai kata dari segi membelinya, tapi kita perhatikan dari segi liquidnya. Ternyata perusahaan saat ini kasnya itu sekitar 2 kali dari total hutang. Artinya apa? Artinya perusahaan kalau menutup kasnya, kalau kita likuidasi saat ini, kita tutup semua usahanya, itu hutangnya masih ada lebih 1, sekian T dari cash-cashnya saja ya. Itu luar biasa. Jadi artinya perusahaan nggak takut akan hutangnya saat ini karena hampir minim ya, dan hutangnya ini nggak ada hutang bank saya perhatikan ya. Kalau kita lihat nih tadi ya di bagian hutangnya, ini ternyata hutangnya tuh cuma hanya utang usaha dan paling juga dari utang kan ini wajib ya, utang sewa mungkin ya, karena kan nyewa kan nggak dibayar sekaligus ya, dan imbalan kerja itu sama seperti kita ngomong tuh nilai pesangon ya, padahal kan itu dibayarkan begitu karyawan itu di PHK ya. Nah, ini bayangkan tidak ada hutang bank sama sekali. Itu luar biasanya Ramayana. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke, berarti kalau kita melihat dari segi cash ini sama seperti Anda mengakuisisi market cap ini, Anda dapat cashback sekian. Oke. Nah, tapi satu sisi kita nggak bisa melihat dari sana saja, kita lihat dari segi hutangnya ya. Anda bisa perhatikan melimpahnya cash ini mungkin dari segi tadi suatu waktu perusahaan sendiri bisa membayar hutangnya kapanpun juga, jadi tidak takut terlilit hutang atau terbebas dari kita sebut resiko pilot kita sebutnya ya, apalagi di zaman-zaman resesi seperti ini ya. Ramayana ini kan debt store kita sebutnya, lifestyle mall yang mungkin banyak terdampak dengan adanya kondisi PSBB saat ini, banyak penutupan atau enggak mungkin orang takut ke mall ya saat ini karena kondisi COVID. Jadi akhirnya perusahaan tersebut mungkin merugi atau enggak harus berhutang, tapi ternyata Ramayana tidak perlu berhutang, dia punya cash yang sangat melimpah. Kurang lebih seperti itu gambaran ya, supaya Anda bisa bayangkan kenapa saya bahas cash. Oke, kita lanjutkan ya.
Itu yang menarik pertama dari aset lancar. Nah, kita perhatikan dari total ekuitas sekarang, ini sekitar 4,169 T ya. Nah, total liabilitasnya sekitar 1,295 T ya. Kurang lebihnya. Total liabilitas itu hutang ya, ekuitas itu modal ya. Nah, jumlah saham beredar tadi kan sekitar udah dikurangi dengan saham treasury sekitar 6,735 miliar ya. Dan DER itu kalau kita hitung itu dari total, DER itu kan namanya debt equity ratio, artinya total hutang dibanding dengan ekuitasnya itu sekitar 0,31. Artinya apa? DER di bawah 1 itu sangat bagus sekali, artinya tuh tidak takut resiko akan perusahaan ini pailit ya kita sebutnya ya, hutangnya sangat rendah sekali. Ya, apalagi hutangnya banyaknya bukan hutang non produktif atau enggak kita sebut ini semuanya hutang produktif ya, dan tidak ada hutang berbunga ya seperti hutang bank. Ini luar biasa. Oke. Nah, dari book value ya, book value-nya kita hitung. Book value ini dari total ekuitas ini tadi dibagi dengan jumlah saham yang beredar itu sekitar dapat 618. Jadi artinya saat ini kalau Anda membeli, price to book value-nya itu 1 kali. Ya, Anda dapat kesempatan sama seperti kita ngomongin Anda cukup membayar nilai saat ini tuh dengan harga modalnya. Ya, coba kita bayangkan Ramayana, artinya Anda membeli perusahaan tersebut hanya dihargai di harga book value. Nah, sebagai analogi gini, Anda diajak joinan restoran. Restoran tersebut kan kita sebutlah restoran A ya, mungkin belum punya merek. Ya, Anda diajak joinan pertama kali berbisnis kan mungkin kan benar-benar di harga modalnya, sama seperti misalkan kita urunan 1 miliar misalkan. 1 miliar ini kita kan belikan tempat, sewakan tempat atau dan segala macamnya ya. Jadi Anda benar-benar kita sebutnya tuh Anda mengeluarkan modal di PBV 1, betul nggak? Ya, sedangkan merek belum terkenal dan tingkat kesuksesannya masih diragukan. Tapi Anda sekarang diajak oleh dapat kesempatan Anda membeli sebuah perusahaan yang punya brand yang kuat, jaringan yang besar, manajemen yang sudah berjalan, ya dengan tingkat hutang yang rendah. Itu kita sebut di harga modalnya pertama kali perusahaan ini didirikan. Kita sebutnya soal seperti itu ya, bukan pertama kali didirikan sih, tapi kita bicara di harga book value-nya ya, PBV 1. Nah, ini luar biasa kesempatan yang jarang, apalagi Anda patut perhitungkan dari segi mode-nya. Ya, tadi kan dia kan sudah bisnisnya sudah berjalan, sudah tahu Anda menghasilkan untung gitu kan. Nah, ini jarang sekali kesempatan seperti ini. Ya, jadi kenapa kita sebut PBV 1 masih murah ya, karena tadi punya brand kuat dan tingkat hutang yang sangat rendah. Tapi ada faktor-faktor lain yang perlu kita simak kenapa saya sebut PBV 1 ini masih murah. Ya, kita coba yang berikutnya ya. Nah, kita lihat dari laporan laba rugi terlebih dahulu ya. Nah, laporan laba rugi ini kita gabungkan, tadi ini ada salah penempatan. Kita lihat dari aset tetap dulu nih, aset tetapnya ya, dari aset tetapnya. Nah, aset tetapnya ini kita highlight di sini 1,56 T. Ya, dari aset tetap ini kita lihat ternyata dari menurut data perusahaan ini diasuransikan aset tetap ini udah mengikuti dari mungkin dari gempa, ada bencana ya, dan ada ya pokoknya dari bencana-bencana ya. Nah, ini dari mungkin banjir dan segala macam. Ini diasuransikan senilai 3,2 T. Jadi aset tetap ini diasuransikan ke asuransi FPG Indonesia senilai 3,2 T. Bayangkan tadi kan tercatatnya kan di sini 1,5 T. Kok bisa seperti ini? Ya kan namanya kan mungkin mendirikan bangunan ada penyusutan. Membeli aset tertentu ada penyusutan. Ya, sehingga di pencatatan akuntansi ini tercatatnya hanya senilai 1,56 T. Sedangkan kalau kita lihat dari valuasinya, menurut asuransi FPG ini senilai 3,2 T. Berarti ada selisih 2 T, 2,2 T tepatnya ya, yang mungkin tidak dicantumkan di laporan keuangan. Nah, Anda bayangkan, kita balik lagi ke market cap tadi. Market cap Anda kan Anda diajak joinan di bisnis, Anda cukup membeli dengan harga senilai 4,37 T kan. Tadi kan kita ngomongin valuasi asuransinya ya 3,2 T, kita berandai-andai. Bukan berandai-andai, ini kan berdasarkan data di asuransi tadi ya, di perusahaan. Nah, total cash-nya tadi Anda kan bilang Anda ada dapatkan cashback senilai 2,745 T. Berarti kalau kita bandingkan dengan total liabilitas 1,295 T, ya total kalau kita sebut kan, kalau kita bicara andai kata Anda mau membeli perusahaan saat ini dengan harga 4,378 T, kita ngomong Anda dapatkan aset senilai 3,2 T, Anda dapatkan cashback senilai 2,745 T, yaitu kalau kita jumlahkan sekitar hampir 5,9-an ya. Dikurangi hutang supaya adil kan.
menjadikan totalnya nilai perusahaan saat ini hanya berdasarkan valuasi dari asuransi untuk aset tetap, ya mungkin sudah dihitung dengan persediaan, mungkin bisa jadi ya di asuransi tersebut dengan total cash 2,745 T ya. Nah, Anda dapatkan 4,65 ya nilainya. Oke, bisa mengikuti ya. Jadi nilai asuransinya kan 3,2 T. Anda dapatkan cashback kan 2,745 T, berarti kan sekitar 5,9-an ya. Betul nggak? Dikurangi hutang, kurang lebih seperti itu supaya adil. Berarti kan Anda masih dapat bersihnya tuh 4,65 sebenarnya tuh aset saat ini. Sedangkan Anda membeli dengan harga 4,378. Jadi ada masih selisih juga dengan market cap itu 272 miliar. Ini baru perhitungkan dari aset tetap dan aset lancar loh. Ya, dari kita ngomongin harta perusahaan saat ini fisik yang benar-benar kelihatan lah kita sebutnya. Ya, coba bayangkan ini sudah dikurangi hutang juga, Anda masih dapat lebih lah cashback mungkin dari uang tunai tadi. Sudah dikurangi hutang, andai kata perusahaan ini ditutup lah, dilikuidasi mungkin kan menurut asuransi kan didapatkan dari aset tetapnya 3,2 T. Anda masih dapatkan cashback itu senilai 272 miliar. Ya, luar biasa murahnya, makanya kita sebut dari PBV 1 pun juga saat ini 1, sekian Anda masih dapatkan cashback. Kalau kita sebut perusahaan ini likuidasi saat ini ya masih dapat cashback 272 miliar. Belum lagi ditambahkan sebenarnya kan yang perlu kita nilai itu dari brand value-nya, intrinsic value-nya, yaitu apa yang lebih penting, ya brand awareness-nya Ramayana sendiri. Ya, yang nggak bisa kita nilai, ya artinya apa? Kemampuan brand value itu apa? Ya nilai brandnya Ramayana sendiri berapa banyak dikenal oleh masyarakat. Artinya kan teamworknya, belum lagi kemampuan mereka mencetak laba, operasionalnya kan sudah berjalan dengan baik, manajemennya yang baik. Nah itu belum kita perhitungkan faktor-faktor itu. Sedangkan kalau kita sebut faktor nilai intrinsik itu sebenarnya kan nilai yang paling besar hanya daripada sekedar aset. Nah ini makanya kita sebut untuk posisi saat ini harga 650 ini murah sekali perusahaan. Ya kalau kita sebut dari price book to book value. Oke ya, bisa memahami ya. Nah kita lanjutkan dari laporan laba rugi. Tadi kan ada pencantuman salah ya. Nah kita lihat dari laporan laba rugi. Ini dari pendapatan ya. Pendapatan di sini tuh kita lihat total, saya highlight di sini ya. Per 30 Juni 2020 ini perusahaan hanya mencetak sekitar 1,437 T. Ya ini dalam jutaan rupiah ya. Nah ini sedangkan 30 Juni ini hilang setengahnya, berarti dari 3,488 T ini turun. Ya karena efek apa, di tahun ini kan banyak PSBB. Ya tutup mungkin di mall untuk Ramayana yang ada di mall mungkin ya, dan terdampak banyak sekali dengan orang mungkin takut untuk pergi ke mall untuk saat di bulan Maret ya. Maret dan April Mei ini terdampak sekali ya, sampai Juni bahkan terdampak. Oke. Nah, kita lihat dari financial outlook-nya juga apa yang kita bisa ambil. Kita lihat dari tahun 2015 sampai tahun dengan 2019 per bulan 9, ternyata gross marginnya si Ramayana ini sendiri masih bisa bertahan sekitar di 25%. Bahkan meningkat cenderungnya sampai dengan tahun 2019 karena ada transformasi bisnis tadi yang kita sebut. Ini efektif kelihatan. Ya, net marginnya ini ternyata punya track record yang sangat baik sekali juga. Nggak pernah turun, bahkan cenderung meningkat. Ya, net marginnya tuh, ini persentase ini ya berdasarkan dari sales. Persentasenya tuh dari tadinya 4,3% jadi 9,1% di tahun 2019. Jadi artinya transformasi ini cenderung di 2017 ini ada perubahan ini mulai berhasil membuahkan hasil. Dan ROE-nya meningkat. Dan ROA-nya pun meningkat. Kita lihat, jadi stabilitasnya cukup terjaga ya kalau kita lihat sebenarnya harusnya histori dari Ramayana sendiri. Nah, apa yang kita bisa lihat dari sini, kita akan bedah satu persatu ya. Nah sebelumnya saya juga akan coba bantu memberi lihat juga ternyata persentase gross margin yang paling tinggi itu ternyata ada di pakaian dan aksesoris, bukan di supermarket. Ya kita lihat nih laba brutonya itu dari 457 miliar dan dapat komisi dari ini. Ini ternyata cuman hanya dapat untung laba bruto itu 46 miliar ya. Berarti sekitar 10% lah kurang lebih gitu kan. Sedangkan dari fashion ini bisa berapa persen nih? Hampir 80 ya. 900 ya mungkin hampir 50 hampir lebih ya. Nah ini makanya fokus perusahaan kenapa ada banyak di pakaian aksesoris, karena marginnya sangat tinggi sekali. Apalagi ternyata persentase untuk konsinyasinya hampir 20% ini, ternyata 20-30% bahkan ini semuanya faktor konsinyasi. Dapat pendapatannya bukan dari dari penjualan putus ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Per 30 Juni 2020 kita highlight dari highlight tadi apa yang kita bisa ambil. Piutang usaha tadi kan kita ambil nilainya sekitar 45 miliar. Ya, kita ambil di aset lancar tadi ya. Yang bukan dari penjual tapi aset lancar ya. Datanya ya, persediaan 838 miliar per 30 Juni ya datanya ya, neracanya ya. Dan utang usaha ini sekitar 762 miliar. Oke. Sales berdasarkan 30 Juni 2020 ini 1,437 juta ya tadi kan, ya yang rendah kan gara-gara PSBB tahun ini. Dan kita estimasikan, andai kata udah aja simpelnya kita kalikan 2 deh, ya anggaplah masih efek dampak COVID-nya kerasa sebenarnya akhir tahun, sampai akhir tahun ini. Padahal kan seharusnya tidak, karena akan adanya peluang di satunya itu pelonggaran PSBB di tahun ini, di bulan Juli dan Agustus. Dan banyak juga yang Agustus ini yang saya dengar, bahkan di karyawan saya sendiri pun juga per 18 Agustus hari ini ya, saya membuat videonya per 18 Agustus itu sudah mulai ada meeting bersama BPJS Ketenagakerjaan, dan bahkan akan dicairkan untuk yang senilai 600.000 itu ya, yang katanya saya dengar-dengar tuh dibagi 2 kali ya, ada 1,2 juta 4 bulan sebenarnya kan, 4 bulan dikali 600.000 berarti kan 2,4 juta dan cairkannya sebanyak 2 kali. 18 Agustus ini rencana katanya sih bakal cairkan 1,2 juta. Ini akan berdampak sangat baik sekali terhadap perekonomian. Ya, belum dilonggarkan PSBB untuk golongan-golongan pekerja-pekerja yang di bawah 5 juta itu semua akan dapat 1,2 juta dulu yang per hari ini. Saya dengar-dengar ya, baru meeting dengan BPJS Ketenagakerjaan dipanggil ya. Jadi ini luar biasa sekali ya efeknya. Nah, kita lihat apa yang kita bisa ambil dari data tersebut. Kita lihat sebenarnya tuh kita bisa ambil perhitungkan perputaran piutang ini ternyata 6 hari. Ya, rumusnya dari mana, perhitungannya dari mana, sebenarnya tuh saya sudah bahas juga di belajar fundamental. Bagi teman-teman, saya nggak akan bahas lebih detail hari ini di slide ini, tapi teman-teman bisa lihatlah di belajar fundamental, di sana sudah lengkap saya beberkan bagaimana cara menghitung perputaran piutang. Tapi singkatnya ini diambil dari nilai ini dibagi dengan sel 1 tahun dikali 365 hari ya. Nah, ini dapatkan 6 hari. Jadi artinya logikanya andai kata kita piutang ini kan ngutangin ke konsumen ya. Mungkin aja kan Ramayana, loh kan Ramayana kan retail. Mungkin aja gara-gara mungkin sama seperti gini, kita bicaranya tuh ada yang mungkin dari payment gateway seperti mungkin fintech ya, OVO atau nggak apa, mungkin pembayarannya ada yang lebih daripada 2 hari ya, atau mungkin dari kartu kredit ada yang tertunda ya, mungkin seperti itu ya. Jadi kan konsumennya sudah bayar gesek kartu tapi mungkin dibayarkan oleh pihak banknya tertunda, mungkin kan kurang lebih seperti itu gambarannya singkatnya. Atau mungkin ada piutang relasi yang dibayarkannya telat ya. Nah, ini Anda simak lah mungkin lebih detail nanti di neracanya. Tapi ini kurang lebih kalau kita ambil rumusnya, ini kalau kita bicara dari modal, perusahaan membutuhkan modal tambahan 6 hari karena kan masih harus menanggung 6 hari tadi kan ngutangin ke orang lain. Ibarat kasar gini, kita menjual ke konsumen dan konsumen belum bayar, berarti kan saya harus ngemodalin lagi plus 6 hari lah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, berdasarkan perputaran persediaan, ternyata persediaan saat ini nilainya itu senilai 104 hari. Jadi artinya perusahaan harus ngemodal, butuh modal 104 hari. Logikanya seperti itu ya, berdasarkan penjualannya ya. Nah, kalau perputaran hutangnya berapa? 94 hari. Artinya dikasihkan Ramayana kan membeli barang ya dari supplier. Nah, supplier ini kurang lebih perputaran hutangnya itu 94 hari berdasarkan penjualan. Ya, jadi rumusnya cash gap itu ini di hari ini perputaran persediaan ditambah dengan piutang yaitu sekitar 120 hari dikurangi 94 hari. Jadi ada cash gap sekitar 16 hari. Jadi artinya apa? Perusahaan membutuhkan modal sebesar 16 hari. Ya. Nah, pertanyaannya 16 hari ini jelek atau bagus? 16 hari ini kalau menurut saya ini luar biasa jarang sebenarnya tuh perusahaan-perusahaan yang kita bisa dapatkan sebesar 16 hari di saat kondisi perusahaan pun juga mungkin sedang PSBB saat ini. Kalau kita sebut tuh di saat kondisi perusahaan tuh lagi jelek-jeleknya lah di tahun ini gara-gara banyak ada pengaruh ya, satu itu corona kan. Nah, bisa 16 hari saja. Sedangkan normal-normalnya kalau saya sering ngitung itu banyaknya 30 hari atau bahkan sampai 2 bulan ya. Bahkan lebih gitu kan, cenderungnya 90 hari, bahkan ada 100 hari. Tapi ini Unilever terakhir saya cek itu masih sekitar di bawah 30 hari, 25 sekian hari sampai 30 hari kalau nggak salah tuh. Ini 16 hari Ramayana. Ini luar biasa, sangat efisien sekali. Hanya membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya, kurang lebih seperti itu. Hanya butuh modal 16 hari. Nah, gitulah kurang lebih supaya gambaran teman-teman. Ya, hanya butuh modal 16 hari.
Ya. Nah, ini sedangkan ini berdasarkan perhitungan 30 Juni. Ya, kita lihat kalau kita berdasarkan normalnya, kita berandai-andai per tanggal 31 Desember ya, berdasarkan penjualan 31 Desember ya. Karena suatu saat kan perusahaan akan pulih kembali ya. Boleh dong kita perhitungkan kenapa saya berandai-andai berdasarkan penjualan di 31 Desember. Tadi kita lihat bahwa sebenarnya Ramayana ini sendiri dari tahun ke tahun ini sebenarnya tidak kita ngomongin tuh stabil penjualannya. Bahkan pertumbuhan labanya cukup stabil ya. Gara-gara COVID ini saja terdampak sangat tinggi di tahun 2020 sehingga labanya menurun tajam sekali dan penjualan menurun tajam. Padahal kalau kita ngomongin normalnya mereka tuh stabil sebenarnya tuh kalau kita bicara ya. Boleh dong kita berandai-andai berdasarkan penjualan atau laba bersih per 31 Desember 2019 ya. Karena suatu saat pasti kan corona ini akan beres dan perusahaannya akan kembali lagi, penjualannya akan membuahkan hasil. Nah, kita lihat piutang usahanya berdasarkan 31 Desember ya. Kita lihat kita ngambil data yang per 31 Desember ya, 35 miliar. Persediaannya 791. Hutang usahanya di 1T. Kalau kita ngambil yang tahun Desember. Dan penjualnya tuh sekitar 5,5 T. Ya, 5,6 lah hampir ya. Perputaran piutangnya ternyata cuma 2 hari. Ya, kalau kita hitung berdasarkan penjualannya. Dan perputaran persediaannya cuma 52 hari ternyata. Ya, sangat sehat sekali. Tadi kan hampir 100 hari karena mungkin mandek ya, ada PSBB dan segala macam. Ya. Dan perputaran hutangnya 68 hari. Jadi artinya apa? Kalau kita hitung cash gap-nya malah minus. Logikanya gini. Jadi artinya selama menjalankan usaha semakin besar penjualannya si Ramayana, semakin mendapatkan cash banyak malahan si Ramayana ini sendiri. Ini luar biasa, jarang loh ada emiten yang seperti ini. Kasarnya mah semakin dia banyak buka toko, semakin banyak dia berjualan, semakin banyak omsetnya dia makin besar, dia makin dapat banyak duit. Ya karena kenapa? Karena supaya menghutangkannya lebih lama daripada dia ngejual ininya. Berarti kan dapat cash terus tuh banyak. Nah itu luar biasa perusahaan ini gitu kan. Jarang sekali emiten-emiten yang saya lihat ini yang berdasarkan perputaran operasionalnya tuh bisa dapetin uang melimpah. Ini luar biasa. Ya. Oke, nah itu menariknya dari Ramayana kalau di norma. Bahkan di tidak normanya sendiri pun juga hanya butuh modal 16 hari. Nah itu luar biasanya Ramayana saya lihat ya. Oke, itu dari segi ininya ya, perputaran persediaan. Nah kita lihat dari asumsi memakai laba bersih, kita hitungkan pairnya ya. Oke, ini merupakan video part pertama. Akan ada video part kedua yang akan saya bahas lanjutan dari video ini ya, yang akan bahas juga tentang valuasinya bagaimana dan potensi dan resiko-resiko ke depan tentang Ramayana ini. Jadi tonton juga ya video kedua ini, nanti akan tayangkan. Nah mudah-mudahan bisa mencerahkan, tapi disclaimer on ya, jadi teman-teman tolong bantu kaji lagi masing-masing, jangan cuma hanya sekedar saya ngomong Anda membeli ya, Anda juga kaji sendiri ya, karena resiko semua di tangan masing-masing ya. Kita tidak merekomendasikan, kita hanya bantu untuk membedah emiten. Oke, menurut teman-teman komen di bawah ya, apakah Ramayana ini cocok buat teman-teman untuk investasi jangka panjang atau tidak. Oke, see you the next video, thank you.